dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan bagi kita terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom. Saudara kekasih-kekasih Kristus, saya memberikan tema bagi firman Tuhan ini adalah Injil yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan. Dari dasar pembacaan firman Tuhan tadi, saudara dikasihi Tuhan, betapa kita, jikalau kita, saudara dikasihi Tuhan, membayangkan ibarat botol ingin kita isi dengan air, tetapi tutup botolnya kita tidak buka, air tidak akan dapat memenuhi botol itu. Demikian juga saudara dikasihi Tuhan, sebanyak apa uang saudara di ATM, saudara rindu mengambil atau ada kebutuhan yang sangat mendesak, tanpa saudara punya hafal PIN-nya, uang saudara tidak akan bisa terambil. Demikian juga firman Allah. Sejauh mana kita mendengarkan firman Tuhan, berita keselamatan atau Injil itu keselamatan atau kekuatan Allah dikatakan untuk menyelamatkan saudara dikasihi Tuhan. Namun hati kita bila tidak terbuka atau tertutup saudara dikasihi Tuhan untuk Injil, maka dikatakan kitalah yang dikatakan orang-orang yang akan binasa. Olehnya saudara dikasihi Tuhan, mari buka hatimu untuk Injil. Jangan pernah berkata, oh sekarang masa pandemi, kebetulan tidak ke gereja atau tidak usah dengar firman, sudah istirahat, shopping-shopping, atau ada waktu pergi jalan-jalan. Saudara dikasihi Tuhan, sejauh mana kita mengakui Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Itu tertulis saudara dikasihi Tuhan, saudara bisa baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, sehingga jangan pernah tutup hatimu, jangan pernah tutup telingamu untuk mendengarkan kabar gembira, kabar sukacita, kabar keselamatan. Karena dikatakan keselamatan, terang yang ajaib itu adalah di dalam Injil, di dalam kebenaran. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah firman Allah, kabar keselamatan. Olehnya saudara dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini, saudara dikasihi Tuhan, sudah mereka mulai, saudaraku, berlaku licik. Mereka mulai memalsukan firman Allah, sehingga dengan tegas dikatakan Rasul Paulus bahwa bagi siapa yang tertutup adalah Injil ini, mereka itu yang akan binasa. Tentu kita semua tidak ingin binasa. Di tengah-tengah kita menghadapi masa-masa pandemi ini, secara khusus jemaat yang dikasihi Tuhan, Gemindo, jemaat Antioquia di Depok.
Sejauh mana saudara tetap percaya akan kuasa Injil? Sejauh mana saudara tetap percaya akan kedaulatan Allah dalam hidup saudara? Sejauh mana saudara mengandalkan Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan itu di tengah-tengah kita berperang menghadapi masa-masa pandemi ini? Saudara kekasih-kekasih Kristus, milikilah pengharapan dan milikilah kerinduan haus akan kebenaran firman Tuhan. Injil atau kabar keselamatan, kabar baik. Karena itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Saudara ingin selamat dari masa pandemi ini, percayakan kuasanya. Patuhi protokol kesehatan. Bukan hanya 3M tetapi 5M, saudara terkasih Tuhan. Mencuci tangan, memakai masker ya, memakai masker. Ya, mengatur jarak. Demikian juga menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas kita. Jikalau saudara rindu cepat berlalunya pandemi ini, mari kita taati protokol kesehatan. Jika saudara rindu masih dipakai oleh Tuhan menunjukkan kuasanya, dengarkan firman Tuhan. Buka telinga, buka hati untuk kabar keselamatan. Firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi saudara. Jangan pernah saudara dikasih Tuhan oleh ilah-ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini saudara? Menunjukkan kepada karya iblis, saudara kasih Tuhan. Karya iblis ini saudara kasih Tuhan, bagaimana iblis itu ingin membinasakan. Tetapi firman Tuhan, Injil keselamatan, kekuatan Allah itu untuk menyelamatkan kita. Keselamatan, hidup kekal menjadi bagian kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang begitu singkat ini Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus akan berkarya memateraikan di dalam hati dan pikir kami. Cara khusus seluruh jemaat Gemindo, jemaat Antioquia Depok. Berkati Tuhan jemaat-Mu ini. Jikalau ada mereka yang sakit, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hindari kami dari masa pandemi ini Tuhan. Berikan kami metabolisme tubuh yang kuat. Berikan kami Tuhan imun tubuh yang kuat. Sehingga Tuhan, kami Tuhan terhindar dari paparan COVID-19 ini. Berkati para pemerintah kami, berkati pemimpin kami Tuhan dalam mengatasi seluruh apa yang terjadi bahkan seantero dunia ini. Terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Oke, pencet aja. Ya.